Welcome to Furman Penipahan Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Panipahan, influencer dari Akal Sehat. Halo guys, saya betul-betul terkejut ketika mendapat sebuah berita tentang hakim ya, tentang hakim apa yang terjadi sehingga para hakim cuti bersama. Ini berita yang membagongkan ya. Mereka cuti bersama. Reaksi saya sebenarnya awalnya itu biasa-biasa saja itu. Tapi kemudian setelah saya mendapatkan satu opini tentang ini dia, mengurai benang kusut tata kelola hakim. Saya kemudian mulai curiga, bisa jadi di dalam kehakiman itu terjadi sesuatu yang apa ya, memprihatinkan atau mungkin sangat urgen sehingga terjadi cuti bersama. Ya entah apalah itu, kita bisa bayangkan begitu kira-kira ya, bahwa ada kasak kusuk yang terjadi gitu. Nah, saya penasaran kemudian membaca ya. Mari kita baca bersama. Kenapa para hakim cuti bersama? Itu dia. Ini dia, mengurai benang kusut tata kelola hakim ya. Melihat kembali sejarah protes hakim selama ini penting untuk menciptakan solusi jangka panjang. Ya, ini kita lihat penulisnya Dian Rositawati. Dian Rositawati ini luar biasa, penulisnya luar biasa. Ini kalau dari ilustrasi kita lihat sekusut inikah itu ya isinya. Mari kita saksikan isinya guys ya. Sebagian hakim di Indonesia menginisiasi gerakan cuti bersama sebagai bentuk ya, sebagian ya guys ya, tidak semua ini berarti, sebagian, sebagai bentuk protes terhadap ketiadaan kenaikan tunjangan selama 12 tahun terakhir. Wow, baru kali ini hakim ya melakukan mogok kerja. Ya, hakim mogok kerja. Bisa nggak saya simpulkan seperti itu, hakim mogok kerja itu? Ya, berarti kan levelnya sama dengan para buruh gitu. Yang tidak dapat tunjangan mogok gitu ya, mogok kerja. Bayangkan kalau polisi juga begitu gitu. Atau bahkan presiden gitu. Atau orang-orang yang sebenarnya memiliki peran sangat penting di negara ini seperti tentara gitu. Juga mogok kerja gitu. Karena tunjangannya tidak dinaikkan. Terus gimana gitu solusinya? Apakah pajak mau dinaikkan lagi? Ya, mari kita lanjut supaya tidak kemana-mana pembicaraannya ya. 12 tahun terakhir beberapa pihak mengkritik langkah tersebut. Oke, menganggap bahwa hakim tidak layak melakukan aksi protes layaknya pekerja. Ya, memang hakim itu bekerja ya, tapi dia bukan pekerja. Itu bedanya. Hakim itu bekerja tapi dia bukan pekerja. Kenapa? Karena dia tidak didikte oleh apa namanya, oleh yang mempekerjakan gitu. Ya memang hakim dilantik dan legal sesuai dengan kenegaraan, tapi negara tidak bisa memberi apa istilahnya, bukan intimidasi. Intimidasi itu ancaman ya, tapi semacam instruksi bahwa kalau dari keluarga ini tidak boleh begini, tidak bisa. Hakim patuh dengan etika hakim gitu. Artinya dia bekerja tapi tidak atau bukan pekerja. Itu penjelasan yang penting nih. Ini harus diperjelas. Stigma hakim sudah kaya atau hakim banyak yang korup masih mendominasi pandangan publik sehingga muncul anggapan bahwa tidak seharusnya hakim membuat kenaikan gaji atau tunjangan. Pandangan ini meskipun berakar dari kasus-kasus nyata, cenderung mengabaikan sisi lain kehidupan hakim dan faktor kelalaian negara di dalamnya.
Ya, hakim seringkali ya, hakim itu seringkali menjadi kambing hitam memang, sehingga ya makanya hakim itu memang orang-orang terpilih gitu, orang-orang yang bisa dikatakan kalau di dalam agama kita Islam tentunya mereka itu bertanggung jawab tidak hanya ketika menjabat, bahkan setelah menjabat, setelah kematian pun mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka putuskan. Jadi memang hakim itu menderita. Tapi kabar baiknya adalah bahwa hakim yang adil, dia mendapat VIP dari agama. Dia dapat fasilitas VIP, yaitu pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hakim yang adil ya. Jadi tidak ada ruginya mereka gajinya berapa gitu ya. Kalau tidak bisa makan dari gaji itu mungkin bisa protes gitu. Karena bagaimana mau bekerja perut kosong kan gitu. Tapi kalau hakim itu tidak mampu beli BMW, tidak mampu beli apa pesawat pribadi misalkan, ya itu saya rasa tidak perlu mogok kerja gitu ya, tidak perlu cuti bersama gitu. Karena itu tidak diperlukan oleh hakim. Bukankah cita-citamu para hakim waktu kecil ingin jadi hakim itu adalah untuk menegakkan keadilan. Sekarang Anda merasa tidak adil. Oke, nyambung ya, masuk akal ya. Jadi Anda berjuang untuk diri Anda sendiri. Oke, kita lanjut. Gerakan cuti bersama ini diinisiasi hakim-hakim muda yang dikenal berintegritas untuk mendorong tanggung jawab negara dan keinginan mempertahankan integritas melalui perbaikan di sistem peradilan. Membiarkan kegagalan sistem justru membuka peluang bahaya, keruntuhan moral dan ancaman independensi peradilan. Masuk akal? Ya, kalau saya membaca dari narasi yang ini yang barusan saya baca, ini ya, ini saya close up saja ya. Ini dari sini sampai sini saya close up saja bahwa ada pemahaman baru yang saya dapat gitu. Selama ini kan pemerintah itu menjanjikan dan menjanjikan gitu. Hakim itu dinaikkan gajinya, tapi nyatanya tidak ya dari pernyataan berita ini. Gitu. Itu saya rasa perlu kita semua ya, kita semua perlu berhusnuzon bahwa para hakim itu bukan mengejar duniawi gitu, atau bukan mengejar apa apa namanya istilahnya gaji tinggi gitu. Tapi memang kita semua para netizen sudah tahu juga bahwa setiap pilkada, setiap pilpres dan pilgub dan seterusnya, semua pil-pil itu, pil-pil pilihan umum itu, pemilu, janji-janji tentang hakim itu banyak sekali tapi tidak tertepati ya. Jadi ini bisa jadi sebuah gerakan bukan untuk diri mereka sendiri, tapi ingin menunjukkan kepada semua orang di negara kita bahwa ucapan politisi itu bohong. Ya, oke oke. Apakah ini reaksi berlebihan? Tentu di sisi lain orang akan melihat ini sebagai reaksi berlebihan. Eh, Kenapa disebut sebagai reaksi berlebihan? Karena memang terlihat seperti kanak-kanak ya bermain apa ya. Negara kita ini perlu edukasi gitu. Jadi kalau para pemimpinnya orang-orang pintarnya seperti ini gitu kan, terus apa yang mau kita contoh kan gitu ya. Nah ini perlu diselesaikan dengan segera bahwa para hakim itu ada benarnya. Saya melihat dari sisi yang sangat baik bahwa para hakim itu mogok kerja itu bukan karena keinginan mereka, tapi itu keinginan Republik ini dalam pengertian yang sangat abstrak, bahwa beberapa pemimpin kita pernah menjanjikan supaya tidak ada suap menyuap di dalam dunia kehakiman, maka perlu hakim itu gajinya ditinggikan. Tapi nyatanya
dari pernyataan berita ini tadi, sudah 12 tahun terakhir tidak ada kenaikan. Itu artinya hakim kita masih di bawah bayang-bayang kekuasaan material atau kuasa yang ada di mana-mana, yang disebut oleh Foucault itu bisa disebut sebagai kuasa yang mengatas nama apa namanya, mengangkangi segala hal. Bagi seorang intelektual, kuasa yang tidak sanggup di apa namanya dilawan oleh seorang intelektual adalah narasi-narasi logis dari kebenaran. Sementara di dalam dunia sosial, kuasa yang tidak mampu dilawan oleh sekelompok minoritas adalah kebiasaan adat. Sementara di dalam dunia agama, kuasa yang tidak bisa dilawan oleh orang yang beragama adalah narasi agama itu sendiri, perintah, anjuran, dan akidahnya tidak mampu dilawan. Sementara di dalam dunia ekonomi, kuasa yang tidak mampu dilawan oleh setiap orang adalah uang yang memiliki nilai tukar yang praktis sifatnya. Oleh karena itu, persoalan uang ini harus diselesaikan dengan segera. Negara harus menanggapinya dengan sangat-sangat bijaksana. Agar apa? Agar kita stabil ya, stabil. Kalau para hakim saja dibohongi, bagaimana dengan rakyat? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada cemooh yang berlebihan terhadap para hakim. Kita harus mendukung para hakim. Mereka sesekali melakukan pandangan seperti ini, gerakan seperti ini yang mungkin bagi sebagian orang aneh, tapi ini reaksi yang sangat anomali, sangat unik, dan perlu direspon dengan bijaksana. Kalau kita hanya mencemooh saja tanpa melihat konteksnya lebih luas, maka apa bedanya kita dengan orang-orang yang hanya menertawakan kegagalan orang lain, tapi kemudian terdiam membisu ketika orang lain sukses? Apa hubungannya? Entahlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.